Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Saadah. Lama nggak ketemu teman-teman, semoga pada tetap sehat dan bahagia. Sehat tentunya, sehat jiwa dan raga ya teman-teman. Nah kali ini balik lagi, aku bakalan ngelanjutin review buku yang jeda sebelumnya, yaitu buku Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond. Nah kemarin kan aku udah nge-review bab pengantarnya. Nah kali ini aku juga masih nge-review bab awal sih sebenarnya, cuman ini adalah salah satu bagian yang menurutku paling penting dalam buku ini kayak gitu. Nah kemarin yang di video sebelumnya kan terakhir itu aku membagikan contoh salah satu faktor geografis yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa di seluruh dunia kayak gitu. Berbagai bangsa di seluruh dunia maksudku. Nah sebelumnya kan aku ngasih contoh kayak perbedaan iklim di Papua New Guinea sama di Eropa. Nah kali ini juga aku mau ngasih contoh semisal perbedaan iklim di Indonesia dan di Israel. Semisal kita tahu selama ini dan bukan cuma iklim sih, lebih tepatnya kayak kondisi geografis. Nah kita tahu kalau Indonesia tuh saking kayanya, saking suburnya kayak gitu, bahkan ada lagunya, bukanlah lautan hanya kolam susu, pokoknya kita pakai kail dan jala aja tuh udah cukup untuk hidup. Nah saking suburnya juga kayak orang-orang tuh bilang benih tuh udah nggak usah ditanam kayak gitu, benih tuh cukup kayak dilempar aja, dihamburin aja ke tanah tuh udah bisa hidup kayak gitu. Bahkan ini udah dipraktekkan oleh para traveler yang mereka kemana-mana sesekali itu bawa benih untuk dihamburkan ke tanah-tanah, lahan-lahan yang masih kosong, biar harapannya tuh nanti ketika turun hujan kayak gitu benih-benih ini bisa tumbuh kayak gitu. Nah saking suburnya di Indonesia kayak gitu, kita kayak apa-apa kayak nggak perlu repot-repot lagi, buah-buahan udah banyak, tanah udah subur, kita nggak perlu harus menciptakan alat-alat yang canggih untuk bisa menanam, untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian, karena emang lahannya tuh udah subur kayak gitu. Nah berbeda dengan di Israel yang kondisi iklimnya, kondisi geografisnya tuh sangat buruk kayak gitu. Jadi akhirnya tuh mereka mau nggak mau harus berpikir gimana caranya untuk bisa tetap bertahan hidup kayak gitu. Kita tahu kalau Israel terkenal dengan inovasi teknologi pertanian, lahan keringnya kayak gitu. Nah terus juga yang terakhir bahkan dengan inovasi menciptakan atau menumbuhkan daging sapi di laboratorium. Jadi kayak mereka pengen makan daging sapi, ya udah nggak perlu lagi ngambil daging dari sapi, cukup mereka menumbuhkan daging-daging ini di lab yang selnya tuh diambil dari sel sapi kayak gitu. Jadi bahkan sekarang daging-daging sapi yang ditumbuhkan di lab ini udah diekspor ke berbagai negara, kayak di kebanyakan ke Amerika, yang kalau terakhir aku baca tuh harga satu stik daging sapi yang ditumbuhkan dari lab itu kalau di Amerika tuh $11 kayak gitu. Nah itu adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan iklim. Dan juga iklim ini kan masih berkaitan dengan curah hujan. Nah curah hujan ini sangat mempengaruhi produktivitas tanah, juga mempengaruhi produktivitas lahan pertanian kayak gitu. Jadi kayak daerah-daerah yang ada di subtropis sama daerah-daerah tropis, kayak mereka cenderung usahanya tuh beda untuk mendapatkan makanan dibandingkan dengan daerah yang kondisi lahannya tuh kering kayak gitu, karena ya kayak yang udah aku sebutkan tadi. Nah selanjutnya adalah faktor geologis. Nah faktor geologis ini contohnya dalam buku ini tuh diambil dari deretan pulau-pulau Polinesia. Kalau teman-teman tahu itu deretan pulau yang ada di sebelah timurnya Papua New Guinea. Nah di sana tuh kan ada banyak banget pulau di sana kan. Nah itu tuh kondisi geologisnya tuh berbeda-beda ternyata. Ada yang itu satu pulau tuh full adalah jenis batunya tuh batu kapur. Ada juga yang jenis batuannya tuh batuan beku atau pulau-pulau vulkanik kayak gitu. Nah kalau teman-teman yang belum belajar geografi, nah itu tuh kalau batu kapur itu tuh kondisi tanah di daerah batuan kapur tuh cenderung lebih tipis kayak gitu, tipis banget. Terus persediaan sumber daya airnya pun juga sedikit banget kalau di daerah batu kapur. Berbeda dengan di daerah yang memiliki jenis batuan-batuan beku, daerah-daerah vulkanik, itu tanahnya tuh cenderung lebih tebal karena berasal dari letusan gunung-gunung api ini. Terus juga memiliki potensi sungai permanen, sumber daya air yang tersedianya tuh juga lebih banyak kayak gitu dibandingkan dengan daerah-daerah di batuan kapur. Nah ini tuh sangat mempengaruhi
kemajuan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kondisi medan. Nah, kondisi medan yang dapat dengan mudah dijangkau atau enggak. Nah, di daerah-daerah yang memiliki kondisi medan yang cukup terjal, itu tuh cukup susah untuk mendukung terciptanya kelompok masyarakat yang lebih kompleks atau yang lebih banyak untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berbagi informasi kayak gitu. Karena aksesnya tuh susah, medan yang harus dilalui itu karena pegunungan yang dengan jalan yang terjal, banyak jurang kayak gitu. Berbeda dengan daerah yang cenderung datar kayak gitu, daratan rendah juga kayak gitu, yang memungkinkan adanya aktivitas masyarakat yang lebih kompleks dan lebih banyak bertukar pikiran, bertukar ide untuk meningkatkan kualitas kehidupan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah faktor yang berkaitan dengan sumber daya laut. Nah, kayak ini, tapi ini kasusnya tuh cuman untuk yang di kayak di pulau-pulau Polinesia ini. Jadi di pulau-pulau ini kayak ada pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut yang cenderung lebih dangkal. Itu tuh mereka bisa mendapatkan hasil laut yang lebih banyak, potensi terumbu karang juga jauh lebih banyak, ikan, udang, terus hewan-hewan laut yang bisa dimakan tuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau yang terjebak di daerah lautan yang lebih dalam kayak gitu. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kemajuan di suatu wilayah kayak gitu, suatu bangsa kayak gitu. Nah, terus lagi yang terakhir itu adalah luas wilayah sama tingkat keterpencilan. Nah, luas wilayah ini juga kayak memungkinkan adanya jumlah penduduk yang banyak, terus pengembangan wilayah untuk membangun kayak semisal ada yang dijadikan daerah permukiman, ada yang dijadikan sebagai daerah perkebunan, ada yang dijadikan sebagai daerah pertanian lahan basah kayak gitu. Nah, kalau daerah yang cenderung lebih sempit itu tuh kayak daerah yang apalagi kalau udah sempit dan kondisi lahannya tuh nggak bagus, mau nggak mau daerah yang ada yang mungkin lebih datar dan lebih subur itu ya udah dimanfaatkan untuk jadi kebun, jadi lahan pertanian sekaligus untuk daerah permukiman kayak gitu. Ini juga sangat mempengaruhi kemajuan kehidupan manusia di sana kayak gitu. Dan juga yang berikutnya itu adalah faktor keterpencilan. Nah, beberapa pulau di sekitar di deretan pulau Polinesia ini ada yang jauh sangat terpencil, terisolasi kayak gitu, dan ada yang saling berdekatan. Nah, yang saling berdekatan ini memungkinkan adanya komunikasi antar pulau yang memungkinkan adanya mereka bisa berbagi ide gimana meningkatkan produktivitas pertanian dan sejenisnya. Berbeda dengan pulau-pulau yang cenderung lebih terpencil atau terisolasi dalam tanda petik, yang akhirnya tuh kayak mereka tuh nggak memungkinkan mendapatkan informasi dari luar kayak gitu. Jadi kayak ya udah mereka hidup dengan kondisi yang ada aja di situ kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa faktor geografis yang mempengaruhi kemajuan berbagai bangsa di seluruh dunia. Nah, masih ada banyak banget faktor yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan ini yang nanti akan aku bagikan di next video. Oke, jadi tetap stay tune di akun ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. See you.